Nenek Sri, perempuan renta berusia 64 tahun, tinggal di sebuah kampung kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya menyimpan semangat hidup yang tak mudah padam. Sejak usia muda, hidupnya penuh perjuangan. Ia menjadi janda sejak usia 40 tahun. Setelah suaminya meninggal karena kecelakaan, anak sematawayangnya pun pergi lebih dulu akibat penyakit paru-paru, meninggalkan seorang cucu laki-laki bernama Awan yang saat itu baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, hidup Nenek Sri berubah total. Ia tak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk satu-satunya keluarga yang tersisa, cucu kecilnya. Untuk bisa menyekolahkan Awan, Nenek Sri mengambil keputusan besar, merantau ke Jakarta. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, berpindah dari satu rumah ke rumah lain, hingga akhirnya ia diterima bekerja di rumah Pak Damar, seorang pengusaha kaya yang tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah besar, perabot mewah, dan kehidupan glamor majikannya menjadi dunia baru yang asing bagi Nenek Sri. Tapi ia tak iri. Ia hanya ingin bekerja dengan baik dan pulang membawa upah untuk cucunya. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto Awan dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, panjangkan umurku, biar aku bisa lihat anak ini besar dan bahagia." Ia tak pernah mengeluh meski tubuhnya mulai rapuh. Baginya, lelah adalah bentuk cinta. Ia selalu tersenyum walau lututnya nyeri. Tapi siapa sangka di balik kesederhanaan dan kesabaran itu, takdir kelam sedang menunggu di ujung malam. Malam itu hujan turun deras, mengalir deras di jendela rumah besar Pak Damar. Sang istri sedang dinas keluar kota. Rumah itu terasa sunyi, hanya ada Nenek Sri dan majikannya di dalamnya. Nenek Sri tetap bekerja seperti biasa. Ia mencuci piring sambil sesekali mengusap punggung yang nyeri. Ia tak pernah menyangka malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Tanpa aba-aba, Pak Damar datang dari belakang. Nenek Sri terkejut, piring hampir terjatuh dari tangannya. Dalam sekejap, pria yang selama ini dikenal sopan dan kalem itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Tangan kasarnya menekan tubuh Nenek Sri yang renta. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tertahan. Ia mencoba melawan, tapi kekuatannya jauh kalah. Tak ada yang datang menolong. Rumah itu besar, sepi, dan dindingnya kedap suara. Saat semuanya usai, Pak Damar membuang pandangan seolah tak terjadi apa-apa. Ia hanya melempar amplop coklat tebal ke meja makan dan berkata dingin, "Anggap saja ini bonus. Jangan bilang siapa-siapa. Kamu tahu posisi kamu di mana." Nenek Sri gemetar, menunduk tanpa kata. Malam itu ia pulang ke kamar, menahan tangis dan rasa sakit. Ia peluk erat foto cucunya, menggigit bibir menahan isak. Bukan karena uang itu, tapi karena harga dirinya telah diinjak. Dunia seakan gelap, tapi jauh di dalam hatinya satu bisikan kecil berkata, "Aku tak boleh hancur, aku harus bangkit demi Awan." Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat bagi Nenek Sri. Ia memilih pulang kampung tanpa banyak bicara. Wajahnya makin pucat, matanya sembab. Tapi di depan cucunya, Awan, ia tetap tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap malam saat Awan tertidur, Nenek Sri menangis diam-diam di pojok kamar, memeluk dirinya sendiri. Trauma itu tak mudah dilupakan. Tapi ia tahu diam tak akan menyembuhkan luka. Hingga suatu hari saat mengikuti pengajian ibu-ibu di seluruh desa, Nenek Sri bertemu seorang ustazah muda bernama Bu Laila. Sosok lembut itu menyapa dengan senyum tulus, membuat hati Nenek Sri sangat untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Tanpa sadar, Nenek Sri membuka suara. Ia cerita pelan-pelan, penuh jeda, tentang malam kelam itu. Bu Laila tak menghakimi. Ia hanya mendengar, lalu menggenggam tangan Nenek Sri erat-erat dan berkata, "Nek, ini bukan salah nenek. Jangan simpan sendiri. Luka ini harus diurahkan supaya tak terulang."
Didampingi Bu Laila dan komunitas perempuan desa, Nenek Sri menulis sebuah surat terbuka. Bukan untuk membalas, tapi sebagai peringatan. Surat itu disebar secara anonim ke media sosial. Isinya sederhana, tapi jujur, dalam beberapa hari surat itu viral. Banyak yang tersentuh, banyak yang marah dan tak sedikit yang berkata, "Kami juga pernah mengalami, tapi tak sekuat Nenek Sri." Itulah awal dari perubahan besar. Nenek Sri yang dulu hanya dikenal sebagai pembantu tua dari desa, mulai jadi simbol keberanian. Bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena ia tahu jika diam pelaku akan bebas, dan korban berikutnya mungkin tak sekuat dirinya. Viralnya surat Nenek Sri menarik perhatian seorang jurnalis muda bernama Intan, yang selama ini menarik perhatian pada isu kekerasan terhadap perempuan. Ia pergi jauh ke desa tempat Nenek Sri tinggal, bukan dengan kamera besar atau niat mengeksploitasi cerita, tapi dengan hati yang ingin mendengar. Di teras rumah bambu sederhana, Intan duduk bersila bersama Nenek Sri, mendengarkan ulang cerita pilu itu dengan mata berkaca. Mereka merekam percakapan, bukan sekedar wawancara, tapi perbincangan antar manusia. Tak ada sensasi, hanya kejujuran dan luka yang akhirnya diberi ruang. Video itu diunggah di kanal YouTube milik Intan dengan judul sederhana, Nenek Sri, suara perempuan yang lama dibungkam. Dalam 2 hari, penonton tembus 2 juta. Komentar-komentar berdatangan. Ada yang mengutuk pelaku, ada yang memuji keberanian Nenek Sri. Tapi yang paling menyentuh adalah komentar dari para perempuan lain yang merasa kisahnya diwakili. Saya juga pernah diam selama puluhan tahun, tapi hari ini saya ingin bicara. Atas dukungan masyarakat dan beberapa organisasi sosial, pendampingan hukum mulai diberikan. Awalnya Nenek Sri ragu. Ia tak ingin masuk TV, apalagi berurusan dengan pengadilan. Tapi Intan dan Bu Laila mendampinginya. Mereka berkata, ini bukan hanya untuk nenek, tapi untuk perempuan lain agar tak menjadi korban berikutnya. Dengan langkah pelan tapi pasti, Nenek Sri kembali ke Jakarta. Kali ini bukan untuk menjadi pembantu, tapi untuk menuntut keadilan. Pengadilan akhirnya dibuka. Pak Damar dipanggil. Sorotan media tertuju ke ruang sidang, tapi Nenek Sri tetap tenang. Di ruang itu ia berdiri, suaranya bergetar, tapi matanya tajam. Saya bukan perempuan lemah, saya korban tapi saya juga pejuang. Setelah persidangan panjang yang melelahkan, akhirnya vonis dijatuhkan. Pak Damar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Banyak yang tak percaya bahwa seorang pembantu rumah tangga lansia bisa menuntut seorang pengusaha ternama. Tapi Nenek Sri membuktikan bahwa keadilan bukan hanya milik yang berkuasa, tapi juga mereka yang berani bersuara. Usai sidang, hidup Nenek Sri tak lagi sama. Ia kembali ke desa bukan sebagai korban, tapi sebagai inspirasi. Lembaga sosial datang menawarkan program pendampingan. Ia diajak menjadi pembicara di acara pemberdayaan perempuan. Meski awalnya malu, Nenek Sri menerima. Ia tahu jika kisahnya bisa menyelamatkan satu orang saja dari kejahatan serupa itu sudah cukup. Di setiap panggung yang ia hadiri, Nenek Sri selalu membawa selembar foto cucunya, Awan. Anak ini alasan saya hidup. Saya ingin tumbuh di dunia yang lebih aman. Kini Awan sudah duduk di bangku SMP dan dikenal sebagai anak yang cerdas dan sopan. Ia bangga pada neneknya. Ia sering menggandeng tangan sang nenek saat naik ke panggung, tersenyum di sampingnya. Ketika ditanya wartawan, Awan hanya berkata, "Nenek saya bukan korban, nenek saya pahlawan." Nenek Sri kini menjadi simbol kekuatan kaum terpinggirkan. Ia menerima penghargaan dari berbagai lembaga. Tapi yang paling ia syukuri adalah satu hal. Saya bisa memaafkan, bukan karena saya lupa, tapi karena saya memilih hidup tanpa dendam. Dan bagi jutaan orang yang mendengar kisahnya, Nenek Sri bukan lagi sekedar nama. Ia adalah cahaya, bahwa dari luka terdalam pun seorang tetap bisa bangkit dan memberi harapan bagi dunia. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang bagaimana satu kebaikan kecil, sebuah pelukan, sebuah surat, sebuah keberanian
bisa menjadi cahaya di tengah gelap. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.